Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Hendra Atmaja. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat semua kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks puisi, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, anak-anak sudah siap semua kan untuk belajar hari ini? Ya, bagus sekali anak-anak yang luar biasa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak semua bisa mengidentifikasi pengertian puisi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi dengan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, sejenak kita rehat dulu ya. Jangan kemana-mana anak-anak. Nah, kembali lagi anak-anak. Mari kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita berbicara tentang puisi. Nah, anak-anakku yang luar biasa, ada yang tahu pengertian puisi? Iya, tepat sekali. Puisi juga bisa kita sebut sebagai ungkapan hati atau perasaan. Nah, jadi puisi adalah hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur puisi dan struktur batin. Nah, jadi ada dua struktur ya anak-anak, struktur fisik dan struktur batin. Ciri-ciri puisi yang pertama mempunyai rima. Masih ingat rima? Iya, benar sekali. Kalau kita bahasakan sederhana, yaitu adalah akhirannya bisa disebut dengan a, b, atau ab. Yang kedua, mempunyai irama atau nada. Di sana kita bisa melihat puisi ada yang puisi menggebu-gebu, misalnya penuh semangat atau haru dan sebagainya. Itu irama ya, untuk supaya lebih bisa dinikmati puisinya. Yang ketiga, memperhatikan diksi atau pemilihan kata. Ya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang padat. Kemudian yang kelima adalah mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Jadi nanti kita bahas imajinatif itu seperti apa. Yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografinya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Nah, di sini ada dua unsur pembangun puisi. Yang pertama yang kita bahas pertama tadi adalah unsur fisiknya yang bisa dilihat dari puisi tersebut. Kemudian unsur batin atau jiwanya di dalam puisi supaya lebih kita bisa atau pendengar lebih menikmati dari puisi yang kita baca atau yang kita tulis. Nah, ini dia unsur fisik. Unsur ini bersifat fisik atau tampak dalam susunan kata-kata puisi. Yang seperti tadi ya, kita bisa melihat jelas di dalam puisi tersebut ya. Nah, di dalam unsur fisik ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah majas atau bahasa kias ya, atau bahasa perumpamaan. Biasanya berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Contoh, persahabatan kita bagai ranting yang kokoh. Nah, bagai ranting yang kokoh itu masuk dalam majas simile atau perbandingan eksplisit. Kemudian contoh yang kedua, angin menari bersama awan, itu masuk majas personifikasi perumpamaan ya. Diumpamakan angin itu seperti manusia bisa menari. Nah, itu masuk personifikasi. Kemudian yang kedua adalah irama atau musikalitas atau nada di sana. Berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah
puisi, sehingga bisa membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia, haru dan sebagainya juga ya di situ di irama itu, sehingga ketika orang mendengar kita membacakan puisi, orang bisa tersentuh dan bisa masuk ke imaji atau dunia yang kita ciptakan di sana yang kita inginkan. Kemudian kata-kata konotasi, kata yang tidak bermakna sebenarnya atau kias tadi ya. Contohnya jejak-jejak kaki bermakna pengalaman hidup. Nah, di sana kan bukan jejak-jejak kaki yang sebenarnya, tetapi bisa kita artikan sebagai jejak-jejak pengalaman hidup atau pengalaman-pengalaman hidup yang menulis atau yang membaca puisi ya. Yang keempat adalah kata berlambang. Nah, ini untuk menyatakan maksud tertentu. Misalnya, buku untuk menyimbolkan ilmu, matahari untuk menyimbolkan harapan dan sebagainya. Itu simbol ya. Berlambang itu juga bisa dikatakan kata simbol. Nah, yang terakhir adalah imaji. Nah, imaji ini kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Atau bisa juga kita bahasakan sederhana, imaji itu adalah dunia pikiran atau dunia rasa. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk unsur batin. Kalau fisik bisa dilihat dengan jelas, kalau batin itu biasanya cuma bisa dirasa ya. Jiwanya. Unsur pembangunan puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-kata itu ya. Nah, di situ ada yang pertama adalah tema atau makna sensei ya. Jadi temanya itu ide, pikiran atau ide pokoknya ya, pokok persoalan yang akan digunakan oleh penyair. Contoh, jika penyair mengalami desakan dalam hubungan antara penyair dan Tuhan, maka puisi akan bertema ketuhanan. Jika desakan kuat itu berupa rasa belas kasih, akan lahir puisi dengan tema kemanusiaan dan sebagainya. Bisa juga tentang tema sosial dan sebagainya ya anak-anak ya. Yang kedua adalah perasaan atau feeling. Perasaan yang menjiwai puisi seperti perasaan gembira, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, sombong, dan sebagainya. Itu masuk dalam feeling atau rasa. Kemudian yang ketiga adalah nada atau ton. Di sini maksudnya sikap penyair terhadap pembaca diungkapkan dalam nada sehingga tercipta suasana puisi. Misalnya ada contoh nada sinis, protes misalnya, menggurui, takut, dan lain sebagainya. Atau bisa juga nadanya lembut, sedih, dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Nah, ini yang penting ya. Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pembaca kepada pembaca atau pendengar ya. Itu tadi anak-anak materi kita, bisa dimengerti ya. Sebelum kita buat sama-sama untuk kesimpulan, maka sebelum itu kita jeda sebentar ya anak-anak, jangan kemana-mana. Oke, anak-anak kita kembali lagi. Nah, setelah kita memahami materi tentang puisi, kita sama-sama sekarang membuat kesimpulan. Ayo, kesimpulan yang pertama apa? Iya, benar sekali, pengertian puisi ya. Nah, ini kesimpulan pengertian puisi ya, adalah hasil karya yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur. Ya, ada dua tadi anak-anak ya, struktur fisik dan struktur, iya benar sekali, struktur batin. Nah, ciri-ciri puisi ada 6. Ada irama, ada rima, diksi, bahasanya padat, daya imajinatif dan figuratif, serta memperhatikan tipografi atau bentuk. Nah, unsurnya ada 2. Unsur fisik, di sana ada majas, irama, kata konotasi, lambang atau simbol, dan pengimajian atau imajinasi ya. Yang kedua adalah unsur batin, di sana ada tema, perasaan, nada, dan suasana serta amanat. Sudah bisa semua ya? Sudah paham? Nah, bagus sekali, luar biasa anak-anak semua ya. Nah, sekarang coba dilihat puisi berikut ini. Silahkan baca puisi tersebut dengan judul Tetaplah Hebat Sekolahku ya.
Kemudian ada pertanyaannya. Temukan struktur fisik tersebut dan tuliskan buktinya. Struktur fisik saja, masih ingat ya? Struktur fisik tadi apa saja dan bisa dilihat. Oke, itu penugasannya ya. Nah, sekarang Bapak baca pantun ya, walaupun ini puisi. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri materi hari ini, Bapak ingin mengingatkan lagi tentang protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Tetap pakai masker jika keluar rumah, dan ingat, jika tidak perlu tidak usah keluar rumah ya, cukup di rumah saja. Tetapi jika memang harus perlu ke rumah, tetap memakai masker. Selalu mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1 meter ya. Itu saja anak-anak, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.